Halo guys, kembali lagi bersama Dowell Anime. Kali ini Mimin akan menceritakan alur manhwa yang berjudul Starting with Confessing with the Beautiful Master. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe ya guys. Biar Mimin tambah semangat bikin kontennya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja ke ceritanya. Di awal scene diperlihatkan seorang yang bernama Zhang Yi. Aku pindah ke dunia kultivasi dan immortal, dan menjadi kakak senior yang tampan dan tak tertandingi. Pada saat yang sama, aku juga satu-satunya murid laki-laki di sekte ini. Meskipun kekuatanku biasa saja, aku memiliki wajah yang tampan, dan mahir dalam musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Namun mereka hanya peduli dengan ketampananku, dan mengabaikan bakat yang aku miliki. Terlihat para juniornya yang sangat mengaguminya. Mereka berkata kakak senior sangat tampan. Namun sayang sekali bergantung pada mencari nafkah tidak akan membuatku jauh. Lagi pula di dunia kultivasi, tingkat wilayahmu adalah jalur utama. Betapa membosankannya kultivasiku selalu diinterupsi oleh adik perempuan juniorku. Aku tidak merasa ingin hidup seperti ini lagi. Setelah kultivasiku lebih kuat, aku akan pergi dan menjelajahi dunia luar. Awalnya aku ingin tenang, perlahan-lahan tingkatkan kekuatanku, dan kultivasi menjadi immortal. Tapi siapa yang tahu bahwa setelah sistem chat diaktifkan, impianku telah hancur. Terlihat sebuah notifikasi sistem. Selamat Anda telah mendapatkan sistem takdir. Anda bisa mendapatkan hadiah dengan menangkap karakter takdir. Tugas pemula. Mengaku cinta pada master wanita cantik. Jika sukses, tingkat kultivasi meningkat. Hadiah, tubuh suci tertinggi. Kegagalan. Anda akan menjadi anjing seumur hidup. Kehilangan kesuburan. Batas waktu tugas 10 menit. Dia pun terlihat panik di dalam hatinya. Apaan ini? Bukankah mengaku pada master sama saja cari mati? Namun di luar dia terlihat tenang. Dan jika aku gagal dalam tugas aku akan berubah menjadi seekor anjing. Tetapi mengapa harus menjadi anjing? Yang dikebiri, benar-benar tidak masuk akal. Master Yu Yao adalah salah satu terkuat di generasi ini. Dia dingin dan duniawi, dan orang-orang memanggilnya Merciless Fairy. Pernah ada banyak murid laki-laki yang mengaku padanya. Tetapi pada akhirnya, dia menghapus semua kultivasi mereka, dan ditendang dari sekte. Ada juga usulan dari ahli kuat lainnya. Dan mereka bahkan mencoba melakukan dengan paksa. Pada akhirnya, semua orang sadar bahwa mereka tidak layak. Aku tidak tergerak oleh nafsu. Jadi, aku bisa bertahan sampai hari ini dan menjadi satu-satunya murid laki-laki. Tetapi hari ini aku baru saja mendapatkan sistem sialan ini. Pengakuan, kematian. Aku akan menjadi anjing jika aku gagal. Dan aku juga akan dikebiri. Aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan lagi. Dan tiba-tiba masternya yaitu pemimpin sekte Dao yang bernama Yu Yao. Dia berkata, Zhang Yi, apa yang kamu pikirkan sampai seserius itu? Dia terlihat sangat cantik ya guys dan cukup besar juga. Zhang Yi pun berkata, Master, aku melihat bahwa Anda telah keluar dari pengasingan tertutup Anda. Dia berpikir dalam hati kalau masternya sangat cantik sekali. Yu menjawab, sudah lama. Biarkan aku melihat kondisi kultivasimu. Bagaimana kabarmu hari ini? Apa ada murid perempuan yang menarik perhatianmu? Dia pun menjawab, Master, murid ini telah berkultivasi dengan segala usahanya, dan tidak digerakkan oleh perasaan. Zhang Yi berpikir dalam hati, aku hanya tidak berani mengaku sebenarnya. Yu berkata, 900 murid telah aku keluarkan. Karena emosi mereka, untungnya kau memiliki hati yang teguh dan memenuhi harapanku. Zhang Yi menjawab, tetapi master murid ini merasa bahwa, jika seorang tidak berani mengungkapkan diri kepada orang yang disukainya, lalu apa pentingnya mengembangkan jalan Dao? Mengapa master bersikeras menganjurkan kultivasi brutal ketika dia tidak pernah jatuh cinta? Master Yu menjawab, jadi sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Zhang Yi berkata, sebenarnya selama 18 tahun terakhir, aku sudah lama menyukaimu. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku benar-benar sangat menyukaimu. Master Yu pun terlihat marah. Namun dia menghela nafas dan berkata, kau telah mengecewakanku. Aku pikir kau bisa mencapai sesuatu. Tetapi sayang sekali kau begitu emosi dan bernafsu. Kau telah kehilangan jalan Dao. Dan dia pun akhirnya mensumon pedang bulan miliknya. Dan berkata, kau telah melanggar aturan bahkan jika kau telah berada di sini selama 18 tahun. Aku akan memotong garis keturunanmu dan mengeluarkanmu dari sekte Dao. Dia menodongkan pedangnya ke arah leher Zhang Yi. Dia pun berpikir tidak bisa mengubah pikiran master sama sekali, dan tidak ada waktu yang tersisa juga, dan pemberitahuan sistem muncul.
Waktu tugas pengakuan tinggal 2 menit lagi. Tapi kenapa aku mengingat masa lalu saat aku dalam bahaya sekarang? Dia pun berkata, Master, apakah Anda masih ingat? Ketika aku berusia 3 tahun, Anda membawaku ke dalam sekte. Ketika aku berusia 7 tahun, aku mencapai tahap pembangunan fondasi, dan itu adalah pertama kalinya Anda memujiku dan pertama kali aku melihat senyuman Anda. Dia pun sepertinya teringat dengan kenangan tersebut. Ketika aku berusia 10 tahun, Anda secara pribadi memasak makanan untuk menghadiahiku ketika aku mencapai tahap kristalisasi. Setelah aku berusaha 15 tahun, motivasiku berhenti, tetapi Anda tetap tidak menyerah padaku, dan selalu mendorongku untuk berlatih. Tapi aku akan mengikuti cara kultivasi tanpa ampun dari Master, dan tidak akan memaksa orang lain untuk menderita. Dia pun sepertinya akan melompat dari sebuah tebing. Masternya pun berkata, awas, di situ adalah tebing. Namun sepertinya dia tidak peduli dan langsung melompat. Zhang Yi berkata, Master, ketika kita bertemu lagi di akhirat, aku akan tetap mencintaimu. Dia pun berpikir dalam hati apakah semuanya akan berakhir seperti ini, tapi sepertinya tidak. Aku tidak senang dengan hal ini. Master, aku membencimu. Dia pun menyadari aku mengacau. Aku masih belum mahir terbang, dan sistem menghitung batas waktu tugas. Tersisa 6 detik lagi. Tidak hanya akan berubah menjadi seekor anjing, tapi juga akan jatuh dari tebing sampai mati. Namun tiba-tiba dia ditangkap oleh Master Yu, dan berkata, apakah kau ingin mati? Apa kau perlu melakukan ini hanya karena cinta? Zhang Yi menjawab, ini bukan untuk cinta Master, tapi ini adalah untuk Master. Dan dia pun terlihat terkejut dan sedikit memerah wajahnya, dan menyuruhnya untuk diam. Dia pun langsung melemparkannya ke tanah dengan sangat keras, dan sistem muncul. Pengakuan berhasil. Hadiah peringkat S Supreme Holy Body. Dia pun berkata, aku menyelesaikan tugas. Apakah itu berarti Master tergerak oleh kata-kataku? Master Yu berkata, kau sudah kehilangan masa depanmu. Hari ini, aku bersumpah untuk mengusirmu dari sekte Dao. Perlakukan dirimu dengan baik. Dan dia pun terlihat meninggalkan Zhang Yi. Namun notifikasi kembali muncul, membangkitkan Supreme Holy Body. Kekuatannya pun melonjak keluar. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan suci, dan terlihat. Di sana Master Yu yang menyadari kekuatan tersebut. Ini adalah fenomena tertinggi, dan orang-orang di sana pun melihatnya, bahwa Zhang Yi telah terbangkit. Dia akhirnya menembus batas kemampuannya. Kekuatan mengalir dari dalam tubuhnya. Seekor naga besar pun keluar menunjukkan bahwa kekuatannya benar-benar kuat. Di kejauhan pun banyak sekali orang yang melihat itu berasal dari sekte Dao. Seseorang telah membangunkan tubuh suci, seperti yang dikatakan orang dahulu. Begitu yang tertinggi muncul, jalan immortal akan dihancurkan. Ini adalah tubuh suci yang hancur. Akhir dari semua kultivator akan datang. Mereka semua pun nampak sangat terkejut. Dan ada seekor binatang berekor 3 melihat dari kejauhan. Dan para binatang pun berpikir kalau ini menakutkan. Yang tertinggi telah muncul di umat manusia. Ledakan kekuatan itu benar-benar sangat besar, sampai menembus langit. Dan astronot pun bahkan bisa melihatnya. Apa-apaan itu? Kemudian diperlihatkan notifikasi sistem. Supreme Holy Body telah berhasil diintegrasikan. Selamat kepada tuan rumah karena telah menerobos ke alam spiritual. Dia pun terlihat senang. Terobosan kultivasi emang sangat terbaik. Dan Master Yu masih sangat tertegun dengan kekuatan Zhang Yi. Dia berpikir dalam hitungan detik. Dia benar-benar menerobos ke alam spiritual. Potensi Supreme Holy Body sungguh luar biasa. Dan Zhang Yi berkata, bagaimana Master? Jika Anda ingin berkultivasi dengan cepat, Anda harus jatuh cinta. Namun Masternya berkata, omong kosong. Kebangkitan bakat tidak ada hubungannya dengan perasaan romantis. Kau sebaiknya mengkhawatirkan keselamatanmu sendiri terlebih dahulu. Kebangkitan Supreme Holy Body telah menambah saingan sekte. Zhang Yi berpikir, Supreme Holy Body adalah sejenis konstitusi yang menyerap ki dunia, dan menghalangi jalan para kultivator. Sepertinya aku telah mengancam kepentingan banyak ahli yang kuat. Dia pun berkata, aku menjadi musuh publik. Itu berarti akan ada ahli yang ingin menghabisiku sekarang. Master menariknya dan berkata, situasinya kritis. Aku akan mengirimmu pergi dari sekte Dao dulu. Jika ada musuh, aku yang akan berurusan dengan mereka. Namun Zhang Yi menjawab, aku tidak akan pergi, karena aku yang menyebabkan ini. Aku harus bertanggung jawab untuk itu. Bagaimana aku bisa membiarkan Master melindungiku? Namun tiba-tiba mereka dihadang oleh beberapa orang, dan berkata, apakah kalian akan melarikan diri?
Apa menurutmu aku akan membiarkanmu pergi? Mereka pun kini akhirnya sudah datang mengepungnya. Terlihat ada 3 orang yang muncul. Mereka berasal dari beberapa sekte. Di antaranya adalah sekte bumi, yang bernama Senior Xin Liang, kemudian penguasa kota angin, Feng Wuji, dan kemudian ketua sekte dari sekte surgawi yaitu Zhou Di. Dia pun berkata, seorang yang tertinggi telah muncul di sekte Dao, kami datang untuk memberi selamat kepadamu. Master Yu pun menjawab, apa hubungannya situasi sekte Dao denganmu? Urus-urusanmu sendiri. Xin Liang berkata, menilai dari nada bicaramu, orang yang terbangun seharusnya keponakan Zhang Yi. Bukankah begitu? Baginya untuk menjadi murid wanita tua sepertimu adalah pemborosan bakat. Kenapa tidak menyerahkannya ke sekte bumi? Pendatang baru mendapat manfaat khusus. Yu menjawab, muridku adalah orang yang berbudi luhur. Dia tidak akan pernah pergi ke sekte yang berisi iblis wanita sepertimu. Mereka terlihat saling meledek ya guys. Dan Zhao Di berkata, lebih baik datang ke sekte surgawi. Ada banyak wanita cantik di sana dan banyak teknik Dao kuno yang dapat membantu kultivasimu. Tapi Feng Wuji menjawab, tidak, kau harus datang ke kota angin. Kami memiliki banyak sumber daya, layanan tanpa henti untuk kultivasi immortal, dan kesempatan untuk menjadi pejabat di dinasti You yang agung. Yu berkata aku tidak akan membiarkan kalian merebut seorang murid dari sekte Dao. Yu berpikir kalau akulah satu-satunya yang bisa mengusir Zhang Yi dari sekte ini. Dan Zhang Yi pun menjawab, Supreme Holy Bodyku dapat menyerap ki dunia, dan menghalangi jalan kultivator. Bagaimana kalian akan membantuku berkultivasi ketika kalian semua begitu egois? Jika aku tidak salah, kalian hanya ingin menggunakanku sebagai bidak catur untuk memurnikan pil, dan mengambil kultivasiku di masa depan. Xin Liang berkata, apa yang kamu bicarakan? Kami benar-benar tulus dalam membantumu, tidak ada niat jahat sama sekali. Pamanmu di sini hanya ingin menyayangimu. Jangan takut diperalat oleh orang lain. Itu menunjukkan bahwa kau setidaknya memiliki nilai. Zhang Yi menjawab, jika kalian ingin aku bergabung dengan kalian, kalian dapat bermimpi, karena aku akan selamanya menjadi murid Master Yu Yao. Dia pun mengacungkan jarinya ya guys. Dan mereka bertiga pun berkata, jadi kau ingin melakukan dengan cara yang sulit. Sepertinya kita harus bersikap kasar. Kau anak nakal yang tidak tahu berterima kasih. Dia pun berkata kalian bertiga penjahat. Lihat seberapa cepat kalian bertukar wajah. Dan Yu pun berpikir, aku tidak berpikir bahwa Zhang Yi yang biasanya membosankan sekarang bisa berdiri tegak, dan menunjukkan martabat sekte Daoku. Xin Liang berkata, seperti yang dikatakan kitab suci Dao, jika kau tidak bisa mendapatkannya, kau harus merebutnya. Zhang Yi jadilah anak yang baik dan jadilah budakku. Dia pun terlihat akan menyerangnya. Begitu juga kedua pria tersebut. Zhao Di berkata iblis wanita Xin Liang, di mana kebajikan bela dirimu? Apakah kau akan membawanya tepat di depan kami? Feng juga berkata, bahkan jika kau ingin membawanya, setidaknya lakukan bersama. Yu pun terlihat berada di hadapan mereka bertiga, untuk melindungi Zhang Yi. Kurang ajar kalian semua. Dan mereka berempat pun akhirnya saling berbenturan serangan, dan Zhang Yi terlihat ingin membantunya. Master jangan panik, aku akan membantumu. Zhao Di berkata seperti yang diharapkan dari Supreme Holy Body. Ini membuatku semakin menginginkannya. Xin Liang berkata, sungguh kekuatan yang dahsyat. Aku tidak tahan lagi. Dia malah saknia guys. Dan Feng juga berkata, diam kalian semua. Zhang Yi adalah milikku. Dan ledakan pun yang cukup besar terjadi di sana. Dan terlihat Yu yang menyuruh Zhang Yi untuk kabur. Karena dia akan menahannya di sini. Dan Zhang Yi pun berkata, Master, apakah kamu akan baik-baik saja? Dan Master menjawab, aku akan baik-baik saja. Zhang Yi berpikir untuk melindungiku. Master menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir ledakan Qi. Xin Liang pun berkata, wanita tua, apa kau akan menjadikan kami musuhmu hanya untuk Zhang Yi? Serahkan dia pada kami. Kalau sudah menghabiskan sebagian besar kekuatanmu, Yu menjawab, selama aku masih bernafas, aku tidak akan pernah membiarkan kalian mengambil dia. Dan para murid-murid lain pun juga berkata, pertahankan sekte Dao, lindungi kakak senior. Zhang Yi berpikir bahkan jika kita memiliki masker bersama kita tetap tidak akan bisa melawan 3 sektor besar. Aku tidak bisa membiarkan seluruh sekte Dao tersirat hanya karena diriku. Zhang ini berkata perselisihan muncul karena diriku. Jadi tidak ada hubungannya dengan sekte Dao. Aku Zhang Yi akan bertanggung jawab penuh atas apa yang telah aku lakukan. Mereka bertiga pun berkata betapa beraninya. Maka kau harus meninggalkan sekte Dao sekarang.
Kota angin akan selalu membuka pintu untukmu. Kami hanya akan menunggumu datang. Jangan khawatir, kami tidak akan memperlakukanmu dengan kasar. Yu berkata, apakah kau ingin dibawa pergi oleh mereka dan dimurnikan hidup-hidup menjadi pil? Zhang Yi terlihat bingung. Xin Liang berkata, tidak ada gunanya berbicara lagi. Kalahkan wanita tua itu dan dapatkan Zhang Yi. Yu berkata, mari kita lihat apakah kalian memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun tiba-tiba cahaya aneh muncul di langit, dan sesosok mata muncul dari atas langit. Mereka pun bertanya-tanya fenomena lain apa itu. Sepertinya itu adalah double pupil holy body yang legendaris. Sepertinya tubuh suci yang lain telah terlahir. Mereka benar-benar sangat terkejut. Itu ke arah sekte surgawi milikku, ucap Zaodi. Dia terlihat senang. Salah satu murid di sekteku telah terbangkit. Zhang Yi berkata, apa dunia kultivasi serumit itu? Bahkan tubuh suci bergegas untuk terbangkit. Yu berpikir dengan double pupil holy body. Sekte surgawi akan menjadi lebih kuat, dan Zaodi terlihat akan pergi meninggalkan tempat ini. Dia berkata, Supreme Holy Body. Apa Zhang Yi? Masa depan sebenarnya dari sekte surgawi adalah dengan double pupil holy body. Kalian pasti merasa iri, cemburu. Aku akan menyambut generasi jenius baru. Jadi selamat tinggal. Dan terlihat Feng dan juga Xing Liang yang terlihat iri. Ya guys. Feng berpikir, kita tidak punya cukup orang. Bagaimana kita melawannya? Aku tidak bisa mengalahkan Yu dengan senior. Xin Liang dan Xin Liang pun berkata, kami setuju untuk bekerja sama, tetapi saat dia melihat harapan, dia malah lari begitu saja. Sekarang murid double pupil holy body dan supreme holy body telah muncul di dunia. Mereka dapat menekan ki satu sama lain, dan krisis akan diselesaikan secara otomatis. Jadi sepertinya kita tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Padahal dia sebenarnya ketakutan ya guys. Dan berpikir kita harus cepat pergi dari sini. Namun Zhang Yi berkata dan sedikit mengejeknya. Oh jadi itu saja. Di mana sikap arogan kalian yang tadi itu? Apa yang disebut ahli bela diri adalah sampah yang menggertak yang lemah dan lari dari yang kuat. Feng berkata, aku masih memiliki urusan mendesak untuk dihadiri. Jadi aku akan pergi sekarang. Xin Liang berkata, kebetulan sekali. Aku juga punya masalah yang mendesak untuk ditangani. Jadi selamat tinggal. Zhang Yi terlihat kesal, dan menarik kaki dari Xin Liang. Kau telah menyinggung sekte kami dan kau masih ingin pergi. Tapi sepertinya kakinya terlepas. Xin Liang berkata, Zhang Yi, apa yang kamu lakukan? Dia terlihat begitu menggoda ya guys. Kalian jangan sampai tergoda. Dan Zhang Yi pun wajahnya ikut memerah. Xin Liang akhirnya pergi dan berkata, lain kali jika bertemu lagi, aku tidak akan sopan lagi. Aku akan memerasmu sampai kering. Zhang Yi berkata, berhati-hatilah lain kali wanita tua. Ingat untuk membeli sepasang stocking yang kuat, dan notifikasi sistem muncul, memicu tugas akhir. Dapatkan pakaian intim senior Xin Liang. Hadiahnya yaitu buah dawi 1, mengandung kekuatan surgawi. Hukuman kegagalan yaitu meningkatkan nilai kesialan. Kamu akan dipenuhi dengan kesialan. Batas waktunya 3 hari. Zhang Yi berpikir, sistem sesat apa ini? Apa sutra hitam tidak berbau harum untukmu? Untuk apa kau membutuhkan pakaian intim? Ini murni memintaku untuk mati. Meskipun hal semacam ini adalah sesuatu yang selalu ingin aku lakukan. Dan Yu berkata kepadanya, kamu melakukannya dengan baik hari ini. Aku terkesan. Zhang Yi berkata, tentu saja. Lagi pula, aku adalah murid yang dilatih oleh master. Aku ingin tahu hadiah apa yang akan kamu berikan padaku kali ini. Namun dia berkata, pelanggaranmu belum diselesaikan. 1 tahun di penjara atau 5.000 cambukan, pilihlah salah satunya. Dan Zhang Yi pun akhirnya berkata, mari kita lupakan saja master. Dan Yu menjawab, tugas yang paling mendesak adalah menangani sekte-sekte besar. Saat ini, sekte Dao telah menjadi sasaran banyak musuh. Zhang Yi menjawab, aku pikir kita bisa melakukan langkah pertama. Bagaimana kalau besok kita pergi ke sekte bumi iblis wanita tua Xin Liang, dan uji kekuatan murid-murid mereka, dan juga tingkatkan pamor sekte Dao kita? Yu menjawab, ini bagus, karena sekarang kita dapat mengambil tindakan pencegahan untuk menyelesaikan krisis terlebih dahulu. Aku akan mengirim beberapa ketua untuk melindungimu secara diam-diam, dan juga mengirim murid yang cantik untuk menemanimu. Zhang Yi berkata, berpergian dengan murid yang cantik, itu pasti adik. Perempuan junior yang manis dan seksi, tidak masalah, tapi siapa wanita cantiknya? Yu menjawab, itu adalah murid kesayangan kakek tua Zhang Luoyan. Dia pun sangat terkejut mendengar hal itu, dan berpikir ini sudah berakhir. Wanita itu, dia benar-benar sepertinya ketakutan ya guys.
Diperlihatkan 2 hari kemudian, jalur Gunung Sekte Dao, terlihat dia yang bersama dengan adik juniornya. Dia berpikir Master benar-benar mengizinkan gadis ini untuk mengikutiku. Dan wanita tersebut berkata, kakak senior, kenapa kamu tidak mengatakan apapun? Kakak senior, bagaimana bakatku menurutmu? Apa aku memiliki kesempatan untuk membangunkan tubuh suci? Kakak senior, aku mendengar bahwa kamu menerobos ke tahap spiritualisasi, apakah itu benar? Jadi wanita ini bernama Luoyan ya guys? Murid. Ketua Agung. Zhang Yi menjawab, diam. Ada 3 persyaratan untuk keluar bersamaku kali ini. Pertama, tidak ada omong kosong. Yang kedua, tidak ada tindakan yang tidak sah. Ketiga, ikuti perintahku. Luoyan terlihat kesal. Kakak senior, kamu sangat membosankan. Zhang Yi menjawab, saudari junior Luoyan ini benar-benar bisa disebut babi. Terakhir kali kami pergi untuk pelatihan, gadis ini pergi ke sekte iblis untuk mencuri pil, yang menyebabkan diriku dikejar ratusan mil. Itu benar-benar penderitaan. Ku saat bersama dengan dia, Luoyan bertanya ngomong-ngomong, orang yang membangkitkan double pupil Holy Body sebelumnya adalah Haoran, seorang murid dari sekte surgawi. Kamu harus berhati-hati kakak senior. Dia pun berkata, aku tahu. Haoran pernah kalah dariku dalam kompetisi sastra dan sekarang menaruh dendam padaku. Sekarang dia telah membangunkan tubuh suci. Dia pasti akan menggunakan kekuatan bela diri untuk membalas dendam. Aku memiliki Supreme Holy Body, sementara dia memiliki double pupil Holy Body. Kedua tubuh suci saling menetralkan dan menetralisir satu sama lain, dan terlihat Luoyan yang sedang membayangkan makanan enak. Dia berkata, oh benar kakak senior, kita akan pergi ke sekte Bumikan. Apakah di sana banyak makanan enak? Zhang Yi terlihat kesal. Jangan sebut makanan. Jika kau berani mengacaukanku lagi, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Dia pun terlihat ketakutan dan berkata, iya kakak, aku hanya bertanya. Di kejauhan terlihat Master Yu yang memandangi mereka. Dia berpikir kalau mereka berdua terlihat rukun, dan berharap bahwa mereka akan dapat dewasa melalui pengalaman ini. Tapi mengapa Zhang Yi begitu marah dan harus mengaku padaku? Apakah cinta benar-benar penting? Kemudian diperlihatkan alun-alun halaman depan sekte bumi. Di sana banyak sekali orang-orang yang telah berkumpul, dan melihat ke arah Zhang Yi. Mereka semua pun memberikan salam. Dia berpikir, aku tidak berpikir aku akan begitu populer di sekte lain. Mereka semua terlihat jatuh cinta kepadanya. Kakak senior, bisakah kamu menandatangani ini untukku? Kakak senior, bisakah kita melihat bulan malam ini? Aku telah membaca antologi yang dibuat oleh kakak senior dan itu benar-benar tulisan yang ajaib. Bisakah kita membahasnya secara mendalam? Mereka benar-benar terpesona oleh ketampanan dari Zhang Yi ya guys. Namun terlihat para pria yang sedikit kesal. Mereka berkata, sekali lihat dan kita tahu dia adalah mata-mata musuh. Dan bukan hanya itu, dia adalah orang yang merampas saudari bela diri kita. Para perempuan pun membelanya. Mustahil. Dia sangat tampan. Tidak mungkin dia mata-mata. Dan ada salah satu pria yang berkata, aku juga berpikir bahwa kakak senior sangat tampan. Padahal dia juga laki-laki ya guys. Bahaya banget. Dan tiba-tiba datang Xin Liang yang menyapanya. Dia pun berkata, selamat datang Zhang Yi. Dia terlihat sangat cantik ya guys. Zhang Yi berkata, aku datang ke sini untuk belajar Daoisme. Saya harap Anda bisa memberi saya lebih banyak nasihat. Dia berpikir, aku tidak berharap senior Xin Liang memiliki sisi yang serius. Bahkan rasa kekebalan sedikit pun hilang. Namun Luoyan berkata kalau dia sangat besar. Mungkin besar kepala ya guys. Dan Xin Liang berkata, karena kita berbicara tentang Daoisme, ikuti aku ke sekte dan kita bisa mengobrol. Zhang Yi pun menjawab, maka saya akan dengan hormat mematuhi Anda. Mereka berdua pun berjalan bersama ke sebuah tempat. Dia bertanya, senior, kenapa kamu hanya membiarkanku menemanimu sendirian? Dan berpikir, aku harap Luoyan tidak akan menimbulkan masalah. Liang menjawab, adik perempuanmu masih muda dan pemahamannya tentang Dao terlalu dangkal untuk didiskusikan dengan benar. Kamu dan aku memiliki minat yang sama, dan memahami kedalaman jalan masing-masing, yang merupakan kombinasi terbaik untuk diskusi. Zhang Yi menjawab, aku mengerti sekarang. Namun dia berpikir, apa ini masuk akal? Kenapa aku memiliki firasat bahwa aku adalah domba yang memasuki mulut harimau, dan mereka pun telah sampai di tempatnya. Dia pun sangat terkejut, bukankah ini kamar tidur? Di sana juga banyak mainan-mainan buat enak-enak ya guys. Xin Liang berkata, ketika aku bertemu denganmu, aku jatuh cinta dan sejak saat itu, aku hanya bisa memikirkanmu. Dia langsung mengambil pecutnya ya guys. Zhang Yi, kamu telah jatuh tepat di telapak tanganku. Dia pun menjawab, seperti yang diharapkan. Itu tidak akan mudah. Anak laki-laki harus melindungi diri mereka sendiri saat berada di luar. Dia berpikir dalam hati, namun jika aku memanfaatkan senior Xin Liang, aku mungkin dapat menyelesaikan tugas yang sebelumnya diberikan oleh sistem,
dan batas waktunya tinggal 4 jam. Dia pun berkata tenang saja. Kita harus mandi dulu sebelum membahas tentang Dao. Xin Liang berkata itu bagus juga. Kita bisa bermain bersama bebek Mandarin. Aku akan menyiapkan kelopak untuk mandi dulu. Ikuti setelah aku selesai. Jangan membuatku menunggu. Dia pun menjawab senior jangan khawatir tentang itu. Sepertinya dia sedang melepaskan pakaiannya ya guys. Dan Zhang Yi hanya bisa memandangnya saja. Dia sampai mimisan, dan sedikit mengintip. Benar-benar pemandangan yang luar biasa. Tapi ini adalah kesempatanku. Dia pun langsung mengambil CD milik Xin Liang, dan berkata nona tua, aku mengambil pakaianmu. Jadi sampai jumpa, dan Xin Liang pun menyadari hal itu. Dia terlihat sangat kesal dan tidak akan membiarkannya pergi. Notifikasi muncul tugas selesai. Hadiah buah Dao, mengandung kekuatan surgawi. Misi akhirnya telah selesai. Aku harus keluar dari sini sekarang. Akan menjadi bencana jika senior Xin Liang menyusulku. Namun tiba-tiba terlihat Luoyan yang berlari dengan sangat kencang mengejar Zhang Yi, dan memanggilnya. Kakak senior aku dikejar dan dipanggil pencuri karena hanya makan buah dari pohon di sekte bumi. Zhang Yi berkata kau itu rakus. Kau membuatku kesulitan lagi. Lupakan saja. Mari kita kabur bersama. Nampak di kejauhan banyak orang-orang yang mengejar mereka berdua. Kenapa begitu banyak orang? Bagaimana? Kau begitu pandai menarik begitu banyak kebencian. Zhang Yi berpikir bukankah Master mengatakan bahwa ada ketua yang diam-diam melindungi kita? Kenapa tidak ada seorang pun yang terlihat? Dan di sisi lain sekte Dao, kedua ketua penjaga baru saja bangun. Mereka pun sepertinya kesiangan. Kita harus segera melindungi Zhang Yi secara diam-diam. Dan Luoyan bertanya kakak kenapa kau juga kabur? Dia menjawab panjang ceritanya. Dan mereka pun akhirnya menemukan Zhang Yi dan juga Luoyan. Nona muda, itu. Gadis kecil yang memakan buah vermilion yang kita tanam. Mari kita lihat di mana kau bisa lari sekarang. Mereka berdua akhirnya terdesak dan di sana juga terdapat putri ketua sekte bumi, yang bernama Jun Wuyan. Zhang Yi pun menyadari kalau dia adalah putri ketua sekte. Aku tidak menyangka akan bertemu wanita ini. Dia dikenal sadis. Dan Luoyan akan berhadapan dengannya. Sepertinya mereka akan bertarung. Zhang Yi pun bertanya-tanya jadi mereka berdua saling mengenal. Itu pasangan yang sangat buruk. Dia benar-benar khawatir. Dia pun bertanya bagaimana kalian berdua saling mengenal. Luoyan menjawab terakhir kali ketika aku sedang menuruni gunung. Wanita iblis ini mencuri hulu berlapis gulaku yang berharga. Itu adalah makanan manisan khas Cina ya guys. Jadi mereka memperebutkan makanan waktu itu. Dia membuatku mengejarnya untuk waktu yang lama. Dan yang paling membuatku marah adalah aku tidak bisa menangkapnya. Jun Wuyan berkata, bukankah itu hanya hulu yang dilapisi gula? Luoyan berkata aku membelinya. Dan itu milikku. Zhang Yi pun hanya terlihat kesal melihat kebodohan mereka berdua. Jun berkata jangan mencoba mengalihkan topik. Kau diam-diam telah memakan buah vermilion sekte bumiku. Jadi kau berada dalam hukuman yang berat. Zhang Yi berkata itu hanya buah vermilion. Aku hanya bisa memberimu kompensasi untuk itu. Tidak perlu menarik senjatamu untuk bertarung. Luoyan pun terlihat terharu. Maaf aku telah melibatkanmu. Namun tiba-tiba dia mengeluarkan sesuatu dari pahanya ya guys. Seperti makanan. Dia berkata tetapi jika berbicara tentang pembayaran, maka dia harus meminta maaf padaku terlebih dahulu. Ternyata itu adalah sebuah senjata seperti permen gula ya guys yang sangat besar. Mereka berdua pun akan bertarung. Jun berkata dalam hal ini kita akan melihat apakah kau bahkan memiliki hak untuk membuatku meminta maaf. Dan mereka berdua saling berbenturan serangan. Zhang Yi berpikir mereka mulai bertengkar satu sama lain tentang ini. Perkelahian antar wanita benar-benar menakutkan. Tapi ini adalah kesempatan bagus untuk Luoyan, gadis konyol ini untuk mengalami pertempuran yang sebenarnya. Tahap awal kultivator adalah sebagai berikut. Refining Key, kemudian pembangunan fondasi, kristalisasi, golden core, spiritualisasi, Nascent Soul, Deification, dan Tribulation Crossing, menilai dari Aura Key. Luoyan dan Jun sama-sama berada di tahap golden core. Satu-satunya cara untuk menentukan pemenang kemudian didasarkan pada keterampilan mereka. Mereka terlihat bertarung dengan sangat imbang. Kekuatanmu tidak buruk juga. Tapi sayang sekali kau bertemu denganku. Dia menggunakan sebuah cambuk ya guys. Luoyan berkata berhenti menjadi narsis. Kau penyihir jahat. Namun terlihat Jun yang telah mematahkan senjatanya. Mari kita lihat bagaimana kau bisa melawan balik sekarang. Kau terlalu percaya diri. Ternyata dia telah menyiapkan super doubling. Dan dua buah senjata muncul. Zhang Yi berpikir berapa banyak manisan yang kamu bawa. Kau benar-benar pecinta kuliner. Dia pun langsung melancarkan serangannya ke arah Jun. Sepertinya Jun sangat terkejut dengan serangan tersebut, dan langsung terlempar. Namun terlihat seorang pria menangkapnya.
Dia adalah Junwoo. Dia adalah kakaknya. Dia pun berkata hentikan pertempuran antara kultivator ini, kecuali kamu benar-benar berniat menyakiti adik perempuanku. Zhang Yi berkata jadi pewaris tertua sekte bumi ya Junwoo. Dia berpikir orang ini sama denganku. Pada tahap spiritualisasi dia tidak boleh diremehkan. Mereka berdua pun saling memberikan salam. Junwoo berkata lama tidak bertemu. Senior Zhang masih sangat temperamental. Aku malu pada diriku sendiri. Bagaimanapun kamu memanjakan adik perempuanmu untuk menyakiti orang lain. Itu salah bukan? Pedang yang ditarik dalam pertempuran tidak memiliki mata. Jadi tidak dapat dihindari bahwa orang terluka. Lebih-lebih lagi, Luoyan bukanlah adikku. Dia sebenarnya. Namun terlihat Luoyan yang menangis karena tidak dianggap adik olehnya. Dia sangat terluka. Apakah kakak tidak mengenali adikmu sendiri? Jadi kamu tidak mencintaiku lagi. Dia pun langsung menangis dan marah kepada Zhang Yi. Dia pun berpikir bagaimana gadis konyol ini tiba-tiba bisa berakting dengan sangat baik. Jun berkata berhenti bertindak bodoh. Kamu dipanggil Zhang Yi. Dia dipanggil Zhang Luoyan. Kalian berdua bernama Zhang. Jadi bukankah kalian berdua bersaudara? Junwoo pun berpikir mengapa tidak mengakui hubungan saudara. Apa dia menembus belenggu kasih sayang keluarga dan mencapai tahap yang lebih intim? Pria yang ada di sana pun sepertinya iri ya guys. Karena adik secantik itu tidak dianggap. Mereka jadi menginginkan adiknya. Jika kau memiliki saudara perempuan, tolong jaga perasaan mereka yang tidak memiliki saudara perempuan. Tapi Junwoo berkata, apapun masalahnya, memang salah sang kakak yang memanjakan adiknya. Jadi kau pasti harus dihukum atas kejahatanmu. Ia pun langsung akan menyerang Zhang Yi. Dia menyuruh Luoyan untuk pergi dan sembunyi. Karena dia yang akan menghadapinya. Dia pun berpikir mantra yang telah aku pelajari di waktu luangku. Sekarang saatnya memanfaatkannya dengan baik. Ia juga mengeluarkan kekuatannya, yaitu Sky Clearing Finger. Dan kedua serangan itu pun saling berbenturan, yang menimbulkan efek ledakan yang sangat besar. Dan terlihat Junwoo yang terpental. Zhang Yi berkata, aku bahkan belum mengerahkan seluruh kekuatanku bukan. Luoyan terlihat senang karena kakak senior sangat perkasa dan mendominasi. Junwoo berpikir kita berdua berada di tahap awal. Spiritualisasi. Mengapa dia bisa menghancurkanku? Mungkinkah itu keunggulan kekuatan yang diberikan oleh Supreme Holy Body? Tiba-tiba Xin Liang datang, dan berkata oh sayang, sepertinya ini bukan pertengkaran kecil. Kita bahkan belum membahas Dao. Zhang Yi mengapa kamu pergi? Apakah itu karena kamu tidak menganggapku sebagai penatua? Yang pun berpikir wanita tua itu akhirnya telah menyusul. Mantra yang aku gunakan barusan menghabiskan banyak energi spiritual. Aku khawatir aku tidak bisa melarikan diri. Luoyan terlihat sangat terpesona dengan Xin Liang. Kakak besar ada di sini lagi. Memang besar sih guys. Xin Liang pun berkata, jadilah anak yang baik dan datang dan diskusikan Dao, jangan paksa aku untuk membuatmu datang. Junwoo berpikir sepertinya Zhang Yi telah menyinggung ketua Xin Liang yang dijuluki kecantikan berbisa. Mari kita lihat bagaimana dia akan keluar dari sini tanpa cedera kali ini. Luoyan berpikir seperti yang diharapkan dari kakak senior. Dia bahkan berani menyinggung ketua Xin Liang. Zhang Yi berkata, aku ingin tahu Dao mana yang ingin kamu diskusikan denganku, senior Xin Liang. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang itu di sini? Xin Liang menjawab tentu saja itu tentang 3000 Dao besar. Dao klasik. Ada terlalu banyak mata di sini. Aku tidak bisa mengungkapkan niatku yang sebenarnya di sini. Atau itu akan merusak citraku sebagai sesepuh yang bermartabat. Zhang Yi berkata kita sudah selesai mendiskusikan Dao yang kita inginkan. Adik perempuanku dan aku sedang tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Kami akan pergi dulu. Junwoo berpikir, perlu menemukan cara untuk menghentikan dia. Jika tidak sekteku akan kehilangan wajah. Dan Jun juga terlihat kesal. Aku tidak bisa membiarkan Luoyan lolos begitu saja. Pertempuran kita masih belum berakhir. Dan Xin Liang pun juga kesal. Dia sudah ada di tanganku. Aku tidak bisa membiarkannya lepas dari genggamanku. Junwoo pun berkata, tolong istirahat sebentar. Tidak ada kata terlambat untuk pergi. Baik kau dan aku adalah sastra. Kenapa kita tidak minum-minum dan membacakan beberapa puisi? Dia berpikir dalam hati aku. Jenius dari sekte bumi. Aku pasti akan menang dalam pertarungan sastra melawan dia. Dan Zhang Yi pun menjawab, ide bagus. Berteman menggunakan puisi untuk melihat kekuatan dan kelemahan masing-masing sehingga kita dapat belajar satu sama lain. Zhang Yi berpikir aku adalah anak laki-laki tampan yang telah menjalani wajib belajar 9 tahun. Aku yang berasal dari bumi tidak akan pernah kalah dalam puisi. Dan Junwoo pun berkata, kalau begitu tolong ikuti aku ke lantai atas pavilion. Xin Liang berpikir dalam hati, Zhang Yi kamu ingin meninggalkan sekte bumi hari ini. Bermimpilah, aku akan menjadikanmu sebagai hidangan utamaku hari ini.
yang diperlihatkan paviliun surga sekte bumi. Di sana banyak-banyak murid yang menunggu di sana. Mereka membicarakan tentang Zhang Yi yang ingin bersaing dengan tuan muda dalam puisi. Dan mereka ingin melihat keterampilan sastra mereka berdua. Pihak pria banyak yang tidak suka dengannya. Tapi para wanita sangat memuji Zhang Yi, dan terlihat di dalam tempat tersebut mereka yang sedang bersulang. Di sebelahnya malah terjadi lomba makan. Antara Jun dan juga Luoyan, mereka benar-benar rakus ya guys. Dalam hal makan pun mereka terus bersaing. Zhang Yi berpikir lebih baik aman daripada menyesal. Luoyan dan aku telah menggunakan teknik detoksifikasi sebelumnya. Jadi kita akan baik-baik saja. Jun Woo berkata aku bersenang-senang setelah minum 3 cangkir anggur. Jadi aku akan menggunakan anggur sebagai topik dan mulai membaca puisi. Zhang Yi menjawab. Karena tuan muda ingin melakukannya terlebih dulu, maka aku akan mendengarkan. Dia pun berpikir kalau Jun Woo dianggap jenius top. Aku agak bersemangat tentang apa yang akan terjadi, dan sepertinya Jun Woo akan menyanyikannya sekarang. Minum anggur bersamamu antara langit dan bumi. Mari kita bersulang saat kita berbicara tentang Dao yang agung, dan membacakan puisi sampai kita menjadi satu dengan Dao. Para penonton pun memuji puisi miliknya. Mereka memberikan tepuk tangan kepadanya. Jun pun juga sangat terkesan. Kakak sangat tampan ketika dia membacakan puisi. Namun Luoyan dia tidak sebaik kakak Zhang Yi. Dan Xin Liang pun berpikir kalau Zhang Yi pasti akan kalah. Walaupun sastranya bagus. Tapi kalau soal puisi Jun Weo 100% lebih bagus. Jun Weo pun berkata saudara Zhang. Bagaimana menurutmu? Dia pun menjawab tidak buruk. Itu sangat dinamis. Dia berpikir di dunia kultivasi. Kultivator yang menciptakan puisi dengan lirik yang bagus akan menyebabkan perwujudan langit dan bumi. Bahkan, menggunakannya dalam pertempuran, Jun Woo mampu dengan santai menarik energi spiritual langit dan bumi, yang membuktikan bahwa dia jenius. Aku harus menganggap ini serius. Xin Liang pun berkata maaf menyela pembicaraan kalian, karena Zhang sangat berbakat. Mengapa tidak menggunakan kata bulan dalam nama Master Yu Yao, untuk membuat puisi? Dia berpikir dalam hati coba lihat bagaimana kau akan membuat malam berbintang di siang bolong, dan sebuah misi muncul, misi yang ditakdirkan telah dipicu. Menulis puisi di tempat dan menggerakkan hati Juwat dan Penatua Xin Liang, hadiah 20 poin mana, kegagalan menurunkan IQ, batas waktu 15 menit, dia pun terlihat senang dan berpikir, bahkan ada hadiahnya. Aku kira aku harus serius, kali ini aku akan memuaskan mereka. Aku mulai. Junwo berpikir dalam hal puisi, dia hanya seorang amatir, dan terlihat secret teknik recollection teknik. Dia pun terlihat mencari ingatan di bumi, dan telah mendapatkannya. Aku punya puisi yang didedikasikan tidak hanya untuk semua orang di sini, tetapi juga untuk masterku. Mereka terlihat terkejut. Kapan bulan akan cerah dan cerah dengan secangkir anggur di tanganku? Aku bertanya pada langit biru, dan tiba-tiba langitnya pun terlihat gelap. Mereka semua sangat terkesan dengan puisi Zhang Yi. Dia telah menyebabkan manifestasi langit dan bumi. Tidak mungkin dia hanya membaca satu baris. Zhang Yi melanjutkan. Aku tidak tahu di ruang angkasa. Apa nama malam perayaan ini? Aku ingin terbang pulang. Mengendarai udara. Tetapi takut akan hawa dingin yang halus di atas sana. Rumah batu giok dan kristal begitu tinggi. Dan tiba-tiba sebuah manifestasi bulan muncul di tempat tersebut. Itu benar-benar terlihat sangat indah. Seperti sebuah istana surgawi. Mereka semua benar-benar sangat terkesan. Dan tidak menyangka hal ini. Bahkan Junwo berkata, puisi yang bagus sungguh manifesto ilahi. Seperti yang diharapkan dari Zhang Yi yang memiliki tubuh tertinggi. Namun Luoyan malah berpikir bulan. Begitu bulat dan besar. Kelihatannya enak. Dan Xin Liang pun sangat terkejut. Mengubah siang menjadi malam. Bagaimana mungkin? Zhang Yi meneruskan. Menarik kebayangan aku tidak lagi merasakan ikatan fana. Dia mengitari menara Vermilion. Membungkuk ke pintu berlapis di sutra. Menyinari mereka yang tidak bisa tidur. Terlihat di kejauhan Master Yu yang melihat kejadian ini. Dia berpikir manifestasi bulan yang bulat dapat dilihat dari arah sekte. Terlihat seperti seorang sedang memamerkan keterampilan berpuisinya dan memicu manifestasi langit dan bumi. Apa itu Zhang Yi? Dan entah kenapa aku merasa sedikit sedih setelah melihat ini. Kenapa diriku? Dan puisi dilanjutkan mengapa dia tidak menyimpan dendam pada kita, menyinari perpisahan kita, menyangkal reuni. Tapi langka adalah kebahagiaan yang sempurna. Bulan bertambah, bulan menyusut. Seorang murid pun terlihat sedih dan terharu. Apakah bulan bertambah dan berkurang? Aku sedih memikirkan gadis yang meninggalkanku. Mereka terlihat sangat terharu dengan puisi Zhang Yi. Ini benar-benar sangat indah sekali. Bahkan bisa membangkitkan emosiku. Aku mungkin tidak akan pernah bisa mewujudkan impianku.
Kakak Iza mungkin orang yang mungkin tidak bisa aku dapatkan seumur hidupku. Junwoo berkata itu benar-benar luar biasa. Dalam hidup memang ada banyak kesalahan. Sama seperti cintaku pada Wuyan. Tapi dia adalah adik perempuanku. Xin Liang berkata aku cemburu. Puisi yang begitu indah. Bagaimana mungkin wanita tua itu pantas mendapatkannya? Luo Yanyang melihat hal itu berpikir kalau semua orang bertingkah aneh. Kakak Zhang Yi baru saja mengoceh ngomong kosong. Dan Zhang Yi pun berkata aku hanya berdoa agar hidup kita panjang. Dan jiwa kita bersama-sama terbang ke surga. Para murid perempuan sangat senang dengan puisinya. Pemandangan yang sangat indah. Aku bersumpah bahwa aku hanya akan jatuh cinta dengan kakak senior Zhang dalam hidupku. Aku beruntung dapat mendengar puisi yang begitu indah. Para pria pun juga merasa sangat diberkati. Dan merasa bahwa mereka akan menemukan cinta sejati di masa depan. Puisi yang bagus kakak senior Zhang Yi. Mereka semua bersorak untuk kemenangannya. Junweo pun mengakuinya. Kakak senior luar biasa. Kata-katamu seperti batu giok yang berharga. Aku benar-benar malu pada diriku sendiri. Zhang Yi menjawab itu hanya pertukaran literatur. Tidak ada kompetisi. Dan misinya pun telah selesai. Dia mendapatkan 20 poin mana. Dia berpikir ayo pergi. Aku memiliki sistem di tanganku. Dan mana di dalam kantong. Shin Liang berpikir apakah aku badutnya sekarang. Aku ingin mempermalukan dia. Tetapi dia akhirnya membuat puisi yang brilian. Di antara kalimat itu, dia dengan jelas menyembunyikan cintanya pada masternya. Tapi tidak, hanya aku yang bisa memenangkan hati Zhang Yi. Dia pun langsung berkata, Zhang Yi, apa yang baik tentang wanita tua itu? Dia bahkan tidak layak untukmu. Jika kau memiliki kesempatan, maukah kau membacakan puisi untukku? Sepertinya dia jatuh cinta ya guys. Pernahkah kau memasukkanku ke dalam hatimu? Dia benar-benar berharap kepada Zhang Yi. Zhang Yi berpikir dalam hati, ini terlalu sulit. Satu gelombang belum tenang dan yang lain sudah datang menyerang. Dia pun berkata kenapa kau harus memberikan cintamu kepadaku daripada murid di sekte bumi. Kau bisa menjadi siapapun tetapi pada akhirnya, kau tidak bisa menjadi seperti Master Yu. Tentang apakah aku menyukaimu, maafkan aku. Tapi kita baru mengenal satu sama lain untuk waktu yang singkat. Di mataku, kau hanya seorang senior yang ramah. Xin Liang pun terlihat sedih dan berkata, apakah aku hanya senior bagimu? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu mencuri pakaian intimku. Jadi itu artinya kamu menyukaiku kan? Tapi tidak apa-apa. Aku bisa mengerti pemuda pemalu sepertimu. Luoyan yang mendengar hal itu sangat terkejut. Luar biasa. Itu sangat luar biasa. Kakak senior sebenarnya seorang yang cabul. Dan Junwoo pun berkata, aku tidak berharap kakak senior Zhang Yi memiliki hobi khusus seperti itu. Aku sungguh mengaguminya. Junwoo yang berkata semua pria kecuali kakakku hanyalah orang mesum yang menjijikan. Zhang Yi pun terlihat didesak oleh Xin Liang. Jangan malu-malu seperti itu. Dia pun menjawab itu bukan seperti yang kalian pikirkan. Aku hanya ingin tahu dan membawanya pergi untuk dipelajari. Aku akan mengembalikannya kepada senior Xin Liang sekarang. Tapi dia baru mengingatnya kalau itu hilang. Sistem cabul mengambil pakaiannya setelah aku menyelesaikan misinya. Xin Liang pun berkata penjelasan adalah menutup-nutupi. Dan menutup-menutupi adalah kebenaran. Jika kau menjadi muridku, kita bisa mendiskusikan dao setiap hari. Mungkin yang dimaksud bercocok tanam setiap hari ya guys. Namun tiba-tiba pendamping dari Zhang Yi datang. Kamu penyihir tua. Kamu bahkan berpikir untuk mengambil murid sekte kami. Zhang Yi, kami berdua di sini untuk menjemputmu. Mereka adalah kedua tetua yang bertanggung jawab untuk melindungi Zhang Yi. Dan dia pun akhirnya datang ke sini ya guys. Membuat Zhang Yi senang. Dia akhirnya masih memiliki kesempatan. Xin Liang berkata aku master dari wilayah ini. Aku tidak akan membiarkan wanita dari sekte Dao berperilaku kejam di sini. Mereka berdua akan bertarung ya guys. Kita hanya butuh satu gerakan. Untuk menghabisi penyihir tua sepertimu. Pergilah ke neraka. Dan terlihat mereka berdua yang terlempar. Dan dikalahkan oleh Xin Liang, Luoyan dan juga ketakutan. Berakhirlah sudah di sini. Tidak mungkin. Xin Liang pun berkata bukan mulutmu dan teriak. Teriaklah sekeras-kerasnya. Bahkan jika kau berteriak sekeras mungkin, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Namun tiba-tiba terdapat siluet 3 orang yang datang. Mereka berkata iblis wanita Xin Liang. Jangan terbawa suasana. Dan mereka semua pun terkejut melihat orang itu adalah Master Yu. Dengan adanya aku di sini, jangan berpikir untuk menyentuh muridku. Jadi Master Yu datang membantu ya guys. Kedua tetua ternyata membawanya. Kami telah mengundang pemimpin sekte di sini. Kita masih punya kesempatan untuk mengguncang orang. Zhang Yi terlihat senang. Xin Liang berkata jadi wanita tua juga ada di sini. Junwoo pun sangat mengagumi kecantikannya. Matanya sampai ditutupi oleh Jun Wuyen.
Dia berkata Master Yu itu seindah yang dikatakan rumor. Aku mulai cemburu pada Zhang Yi yang memiliki master yang begitu baik dan cantik. Para murid-murid yang ada di sana juga terpesona. Benar-benar cantik sekali, layak disebut peri. Aku ingin masuk sekte Dao. Aku juga ingin master yang begitu cantik. Para murid wanita juga ikut terpesona. Seperti yang diharapkan, hanya master cantik seperti dia yang bisa menghasilkan murid seperti kakak senior Zhang Yi yang tampan. Dia sangat cantik. Aku juga iri dengan kecantikannya. Master Yu berkata, generasi yang lebih muda belajar dari satu sama lain dengan bertukar pandangan. Sebagai orang yang lebih tua, kita hanya boleh diam. Dia pun menjawab, tetapi muridmu yang berharga mengambil inisiatif terlebih dahulu. Dia mengintip saat aku sedang mandi dan bahkan mengambil pakaian intimku. Master Yu berkata, omong kosong macam apa itu? Muridku memupuk jalan kekejaman. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Dan salah satu murid perempuan yang ada di sana berkata, kakak senior Zhang Yi adalah pria yang mulia. Bagaimana dia bisa mencuri pakaian penatua Xin Liang? Bahkan ada yang berpikir jika kakak laki-laki Zhang Yi suka mengoleksi pakaian, aku dapat menyumbangkan beberapa untuknya. Para pria pun terlihat iri kepadanya. Namun dia merasa malu di depan semua orang. Dia benar bingung. Master Yu berkata, tidak peduli seberapa. Diskusi Dao hari ini selesai. Jadi sekte bumi harus melepaskan muridku. Aku harap kau sebagai penatua tidak akan menyalahgunakan kekuatanmu untuk menggertak yang lemah. Jika tidak, aku tidak akan sopan lagi. Dia pun sedikit mengeluarkan kekuatannya ya guys untuk mengintimidasi. Namun Xin Liang berpikir, sungguh tekanan yang kuat. Alam wanita tua ini benar-benar menakutkan. Aku tidak bisa melawannya. Dan pemimpin sekte sedang dalam pelatihan tertutup. Sepertinya aku harus mengalah. Dia pun berkata, wanita tua, penghinaan yang aku terima hari ini akan dibalas 2 kali di masa depan. Cepat atau lambat Zhang Yi akan menjadi milikku. Master Yu menjawab, aku tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan. Aku hanya ingin melihat Zhang Yi pergi tanpa cedera hari ini. Aku akan pergi sekarang. Dan Xin Liang pun terlihat kesal. Jadi tidak boleh cedera ya. Maka aku akan memberikannya sesuatu yang ekstra. Dan tidak boleh berlebihan. Dia menghampiri Zhang Yi. Ambil produk spesialku. Kalau begitu, kamu bisa meninggalkan sekte. Sepertinya dia memberikan pakaian intimnya lagi ya guys. Zhang Yi pun berpikir aku bukan orang yang cabul. Namun mereka bertiga berpikir kau tidak perlu menjelaskannya. Semua orang mesum selalu mengklaim bahwa mereka bukanlah orang mesum. Dan mereka berdua pun akhirnya akan pergi dari tempat tersebut. Mereka diantar oleh murid-murid yang ada di sana. Dia benar-benar banyak fans di tempat ini. Ya guys. Bahkan ada pria yang memberikan celana dalamnya kepada dirinya. Terimalah kakak senior. Benar-benar tidak waras ya guys. Tak hanya itu, para wanita juga ikut memberikan celana dalamnya. Kakak senior, ini celana kotorku. Kakak senior, aku memberimu syal sutra asli ini sebagai tanda cinta kita. Zhang Yi pun berkata, tidak perlu. Aku benar-benar tidak memiliki hobi mengoleksi pakaian. Dia berpikir sudah berakhir. Konsep murniku akan runtuh. Dan para wanita juga memberikan makanan kepada Luoyan. Ambil camilan ini. Aku mengandalkanmu untuk memberikan surat cinta kepada kakak senior Zhang Yi. Mereka memberikan makan sekaligus memberikan surat cinta ya guys untuk dititipkan kepada Zhang Yi. Dia pun sangat senang mendapatkan semua makanan tersebut. Ini adalah surga. Hanya anak-anak yang membuat pilihan, aku ingin semuanya. Namun yang langsung mengajaknya pergi. Padahal dia belum mengambil semua makanannya. Dan diperlihatkan waktu malam hari di sekte Dao. Terlihat di sana mereka berdua yang baru saja sampai. Dia berkata, akhirnya kita kembali ke sekte. Perjalanan ini benar-benar sangat berbahaya. Luoyan sangat senang karena mendapatkan begitu banyak makanan enak. Dan salah satu murid datang menghampirinya. Kakak senior, akhirnya kamu di sini. Master sudah lama menunggumu di puncak bayangan bulan, sepertinya ada sesuatu yang penting. Zhang Yi pun berpikir, aku mengerti. Master mencariku di malam hari. Apakah dia ingin menikmati pemandangan bulan di malam hari bersamaku? Lalu bermalam bersama. Dan terlihat master yang telah menunggunya. Zhang Yi terpesona akan kecantikannya. Dia benar-benar cantik malam ini. Master berkata, karena kau di sini, kau tidak perlu bersembunyi. Zhang Yi menjawab, seperti yang diharapkan. Master benar-benar kuat. Kamu berhasil mendeteksi auraku dengan begitu mudah. Master pun menjawab, jangan konyol. Aku memintamu di sini untuk bisnis. Kau tampil baik di sekte bumi, tetapi pengalaman yang kau peroleh terlalu kecil. Itu hampir tidak ada apa-apanya. 3 hari kemudian dinasti Gradio akan mengadakan kompetisi pemenggalan binatang, yang merupakan kesempatan besar untuk pelatihan dan layak untuk kau ikuti. Dia pun berpikir kompetisi pemenggalan binatang. Itu adalah kompetisi yang diadakan oleh dinasti Gradio. Banyak kultivator akan berpartisipasi dan Haoran,
orang yang membangkitkan double pupil Holy Body akan hadir juga bukan. Master berkata sebagai murid agung sekte surgawi dan juga telah membangunkan tubuh suci pupil ganda. Wajar jika Haoran akan berpartisipasi, kamu pasti akan berjuang dengan keras. Dia pun menjawab jangan khawatir Master, jika aku berduel dengannya, aku tidak akan mempermalukan sekte Dao. Aku menang melawan dia dalam sastra sebelumnya. Dan itu akan sama untuk seni bela diri. Master pun berkata baguslah. Untuk lebih amannya, aku akan memberimu senjata ilahi. Dan dia pun mengeluarkan sebuah pedang. Dan memberikannya kepada Zhang Yi. Pedang ini disebut pedang Yang. Ini ditempat bersama dengan pedang bulan dan mengandung energi yang paling banyak. Ini dapat memotong semua makhluk hidup. Hari ini aku akan memberikannya kepadamu. Dia pun menjawab Master kamu sangat baik sekali padaku. Dan berpikir untuk melindungiku, dia dengan enggan menjadikanku murid, dan bahkan memberiku senjata ilahi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasnya, dan tiba-tiba sebuah misi muncul, tugas takdir. Diaktifkan, bagikan buah dadis yang telah dihadiahkan sebelumnya kepada Master Yu, hadiah teknik pedang penyair abadi, hukuman kegagalan, tersambar sekali oleh petir surgawi, batas waktu 3 menit. Dia berpikir bahkan jika tidak ada tugas, aku akan tetap membalas Master. Dia pun berkata karena Master memberiku pedang bagus seperti ini, aku tentunya akan membayarnya kembali. Aku akan memberimu barang bagus. Master pun berpikir barang bagus apa itu? Jangan bicara omong kosong. Dia pun berkata, jangan terlalu dipikirkan Master. Aku berbicara tentang buah Daois ini. Dia pun mengeluarkan buah tersebut yang bersinar terang. Master berkata dengan kekuatanmu saat ini, bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkannya? Ini adalah buah dari pohon roh Dao yang agung. Aku harap kamu tidak mengambil jalan pintas kan? Dia menjawab aku mendapatkan buah ini setelah aku memenangkan diskusi Daois dengan senior Xin Liang. Master jangan terlalu khawatir tentang itu. Makan saja, ini akan sangat membantumu. Untuk melewati tahap kesengsaraan, Master menjawab dunia ini kejam dan orang-orang apatis. Jadilah lebih perhatian pada dirimu sendiri. Kamu memberikan hal-hal berharga pada orang lain tanpa pikir panjang. Bagaimana orang lain akan memasukkan tindakanmu ke dalam hati? Dia menjawab tetapi Master bukanlah orang lain, kamu memberiku pedang yang jauh lebih bernilai dari buah ini. Master menjawab aku memberimu pedang karena aku khawatir kamu terlalu lemah, dan akan mempermalukan sekte Dao. Di kompetisi pemenggalan binatang buas, dia pun akhirnya membelah bunga tersebut. Oke aku mengerti maksud dari Master, aku akan membaginya menjadi 2 bagian, dan kita guru dan murid akan berbagi berkah bersama. Ini seharusnya tidak masalah kan, Master? Jika kamu tidak menerimanya, aku akan menempel padamu seperti lem malam ini. Master pun menjawab kalau begitu aku akan mengambilnya untuk saat ini. Hanya sekali ini dan tidak akan pernah lagi. Dan tugas pun telah selesai. Hadiah teknik pedang penyair abadi, yang telah dipelajari secara otomatis. Dia pun berpikir teknik pedang ini ternyata terdiri dari ayat-ayat dan itu terus mengalir ke dalam pikiranku. Jadi aku bisa dengan mudah memahaminya. Aku harus mencoba ini jika ada kesempatan di masa depan. Dia pun berkata itu benar Master. Aku ingin melihat Master memakan buahnya dengan mataku sendiri. Dan Masternya pun menjawab kamu terlalu jauh. Lupakan saja. Aku tidak punya keinginan untuk bertengkar denganmu lagi. Dan dia pun akhirnya menyerap buah tersebut. Dan di bagian dadanya terlihat pancaran cahaya ya guys. Ini adalah ki spiritual yang terkandung dalam buah. Dan ini begitu kuat. Kekuatan yang kuat terus bertabrakan di tubuhnya. Dan Zhang Yi pun juga akan memakannya. Aku akan menikmati ini dengan Master juga, seperti yang diharapkan dari buah yang mengandung kekuatan surga. Efeknya jauh melebihi harta surgawi biasa. Master berpikir, Zhang Yi benar-benar menelan dan menyerap buah itu dengan mudah, bahkan jika dia memiliki tubuh suci tertinggi, tidak secepat ini. Zhang Yi pun berkata ini hebat, dengan kekuatan buah ini dan pedang yang dari Master, aku pasti bisa mengalahkan Haoran di kompetisi pemenggalan binatang buas. Master berkata jangan meremehkan musuh. Menurut informasi yang diperoleh para ketua, kekuatan dari Haoran saat ini lebih tinggi darimu. Zhang Yi berpikir kami berdua memiliki tubuh suci, tapi kekuatan dia melebihi milikku. Jangan bilang ada orang yang lebih tinggi yang mendukungnya. Meski demikian, dia tetap harus dikalahkan. Dia pun berkata jangan khawatir Master. Aku akan waspada dan menanganinya dengan hati-hati. Master menjawab baiklah untuk perjalanan. Biarkan Luoyan menemanimu untuk mendapatkan pengalaman. Dia pun berkata meskipun Luoyan sedikit menghalangiku, aku kira kekuatannya masih dapat diterima. Aku harap dia tidak akan membuatku kesulitan lagi di kompetisi pemenggalan kepala binatang. Kemudian scene beralih diperlihatkan mereka yang sedang dalam perjalanan ke kompetisi pemenggalan binatang buas.
Mereka berdua terlihat bersantai dan memakan seekor babi. Zhang Yi berkata, kamu benar-benar rakus ya. Haruskah kamu makan babi utuh untuk sarapan? Luoyan menjawab, kakak senior sama sekali tidak mengerti kehidupan. Aku akan mencari jamur dan memanggangnya dengan babi. Dia pun pergi meninggalkan Zhang Yi, dan dia nampak tertidur dan berpikir. Kita hampir sampai di tempat kompetisi pemenggalan binatang diadakan. Lebih banyak binatang iblis akan mulai muncul. Namun, tiba-tiba sesosok iblis terlihat ingin memakan babi tersebut, dan langsung mencurinya. Binatang iblis itu mempunyai sayap dan seperti seekor kucing. Zhang Yi pun menyadari hal itu. Luoyan yang mengetahui kalau babinya telah dicuri, terlihat sangat sedih. Itu adalah babi yang sudah aku panggang dari pagi. Mereka berdua pun akan mengejarnya. Dan binatang iblis itu pun berkata, sudah lama aku tidak makan daging yang dimasak oleh manusia. Baunya benar-benar sangat enak. Luoyan terlihat marah dan berkata, kembalikan babi milikku. Dia pun langsung menggigit tubuh binatang iblis itu. Binatang tersebut pun kesakitan dan meminta agar dilepaskan. Dia berkata, kalau lebih buas dariku yang seekor binatang buas. Dia menggigit ekornya, dan tidak melepaskannya sedikit pun. Namun binatang tersebut berkata, terserahlah. Aku akan memuaskan rasa laparku dulu. Aku menolak mati kelaparan. Dia pun langsung menelan babi tersebut. Dan Zhang Yi pun akhirnya menangkap binatang iblis tersebut. Aku akan membuatmu merasakan teknik peningkatan khusus sekte Dao, dan binatang iblis itu pun terlihat terikat oleh sebuah tali sihir. Binatang itu berkata, tamatlah sudah. Kali ini menghilangkan kekuatanku, dan aku sudah terbang terlalu lama, jadi aku tidak bisa mempertahankan bentuk monster raksasaku lagi. Ia pun akhirnya terjatuh dan berubah wujud menjadi seorang wanita cantik dan juga lucu. Ia berkata, aku lapar. Aku ingin makan lebih banyak daging, tapi Luoyan berkata dia terlihat lebih lezat daripada babi. Zhang Yi pun kesal dan berkata, kenapa dia menjadi loli? Binatang iblis itu pun berkata, aku hanya makan sedikit daging. Saudara dan saudari tidak akan melakukan apapun padaku kan? Zhang Yi berkata, tidak ada gunanya bersikap imut. Kau harus membalasnya dengan sesuatu yang praktis. Namun Luoyan malah ingin memakan iblis ini, karena dia memakan babi miliknya, dan dia berniat akan memakan iblis ini juga. Dia berpikir kalau ini benar-benar masuk akal kalau kita memakan iblis tersebut. Namun binatang iblis itu berpikir, kalau kedua manusia ini lebih iblis dari dirinya, kalian pasti iblis. Aku rasa aku hanya bisa melakukan itu sekarang. Dia pun berkata, sebenarnya aku adalah reinkarnasi dari binatang ilahi Baije yang harus dilindungi. Kalian tidak bisa memakanku. Luoyan terlihat sangat kelaparan dan berkata, binatang ilahi, itu berarti rasamu pasti lebih enak lagi. Zhang Yi pun berkata, siapa yang kau gertak? Baije sama sekali tidak terlihat seperti ini. Kamu jelas seperti loli biasa yang mempunyai tanduk dan sayap. Namun tiba-tiba sebuah misi muncul, memicu tugas takdir, menaklukkan reinkarnasi Baije, 15 poin kekuatan spiritual, hukuman Luoyan menjadi anjing dan batas waktunya 5 menit. Dia pun berpikir sistem mengidentifikasinya sebagai Baije, maka seharusnya tidak ada masalah. Tidak ada salahnya menundukkannya. Apalagi, tidak masalah jika aku gagal juga. Karena Luoyan adalah orang yang akan berubah menjadi seekor anjing. Dia pun berkata kepada Luoyan, sebagai murid sekte Dao, kita tidak bisa menghabisi hewan tanpa alasan. Lebih baik kita menaklukkannya dan menjadikannya tunggangan kita. Luoyan menjawab, lalu mari kita makan dia setelah dia selesai menjadi transportasi kita. Baije benar-benar ketakutan, dan berkata, kakak galak, bisakah kamu bersikap manusiawi? Jangan terlalu kejam padaku. Zhang Yi berkata, jika kamu tidak ingin dimakan maka jadilah peliharaanku. Dan tiba-tiba sistem muncul. Penaklukan gagal. Hukuman Luoyan menjadi anjing durasinya 1 hari. Dia tiba-tiba berubah menjadi seekor anjing kecil yang lucu. Dia pun terlihat kebingungan, bagaimana mungkin aku berubah menjadi anjing? Kakak senior, pasti kamu yang melakukan ini kan? Zhang Yi pun menjawab, teknik macam apa ini? Itu adalah sebuah kesalahan. Kesalahan teknik. Dia pun berpikir sepertinya seni menjinakkan binatang biasa tidak akan bisa menaklukkan Baije. Dan Baije berkata, lihat bagaimana keadaannya berubah. Bagaimana kamu akan memakanku sekarang? Setelah kamu berubah menjadi seekor anjing kecil. Namun tiba-tiba dia langsung menamparnya. Jangan banyak bacot. Baije pun berkata, pasti ada yang salah. Kenapa dia masih begitu kuat setelah berubah menjadi seekor anjing kecil? Zhang Yi berkata, aku akan mengambil kesempatan ini untuk mencoba, dan menandatangani kontrak master pelayan dengan loli kecil ini. Kali ini pasti berhasil. Dia pun mengeluarkan sebuah kontrak atau skill ya guys.
Untuk menaklukkan binatang iblis tersebut, Baize berkata sungguh aura spiritual yang kuat. Dia mampu memaksakan kontrak padaku. Zhang Yi pun langsung mengelus kepalanya dan berkata, baiklah Baize kecil, mulai sekarang, kamu akan menjadi tungganganku. Baize berpikir dalam hati, apakah dia orang jahat? Apakah ini caranya menipu orang lain? Sepertinya dia terlihat senang kalau kepalanya dielus. Luoyan berkata kakak senior, aku sarankan menggunakan dia sebagai makanan darurat. Suatu hari, jika aku kelaparan, aku akan menggunakannya untuk makan daging. Dia pun menjawab, kalau lebih baik mengkhawatirkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Kau akan menjadi anjing yang lucu selamanya. Luoyan pun bertanya-tanya siapa yang menyebabkan ini semua. Zhang Yi pun menenangkan dirinya. Baiklah, mantranya akan berakhir besok. Ayo kita terus bergerak. Dan mereka pun berjalan bersama ya guys akhirnya. Kemudian diperlihatkan hari, di sebuah tempat, kompetisi pemenggalan monster bawah gunung. Di sana banyak sekali orang-orang yang telah berkumpul untuk mengikuti dan melihat kompetisi tersebut. Dan terlihat di sana ada seorang yang bernama Haoran. Dia adalah orang dari sekte surgawi, yang mempunyai Holy Double Pupil. Dia pun berpikir kalau ini benar-benar membosankan. Ini benar-benar berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Bahkan orang lemah datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemenggalan binatang buas. Dan seseorang wanita datang dan berkata tampillah dengan baik. Aku akan membantumu jika kamu membutuhkannya. Wanita tersebut bernama Siji. Dia adalah roh misterius yang merasuk di tubuh. Haoran berkata aku bisa memenangkan kompetisi pemenggalan binatang buas tanpa bantuanmu. Sebelumnya, kau dengan paksa membuatku membangunkan tubuh suci pupil ganda. Garis bawahnya telah kau langgar. Siji berkata aku hanya tidak tahan dengan tubuh suci tertinggi. Dan ingin kau menjadi lebih kuat juga. Haoran menjawab tidak peduli bagaimana. Aku ingin mendapatkan kekuatan dengan usahaku sendiri. Kau sudah hidup di dalam tubuhku selama 3 tahun. Bukankah sudah waktunya bagimu untuk pergi? Siji menjawab tapi aku suka bau darahmu. Jadi aku tidak bisa melepaskan dirimu. Sebenarnya apa yang kau takutkan dari diriku? Manapun aku adalah roh. Sehingga orang lain tidak bisa mendeteksiku. Mereka tidak akan tahu bahwa kau memiliki wanita pribadi. Dia pun terlihat kesal karena dicubit olehnya. Dan tiba-tiba beberapa orang datang dan berkata, bukankah itu Haoran dari sekte surgawi? Dikatakan bahwa kekuatan dia luar biasa. Tapi sekarang sepertinya dia jadi sok. Tubuh suci pupil ganda akan menjadi ramuan spiritual yang hebat bukan? Mereka terlihat mengejek Haoran ya guys. Dan dia pun terlihat marah dan hanya memandanginya. Dan langsung mengeluarkan aura dari dalam tubuhnya. Sampah seperti kalian bahkan lebih rendah dari serangga. Kalian tidak pantas untuk hidup di dunia ini. Mereka langsung saja dihabisi dengan sekejap mata. Kematian saja tidak cukup. Siji berkata itu semua ki darah tingkat rendah. Tapi kurasa itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan orang-orang yang ada di bawah pun berkata, orang-orang itu hanya bercanda. Mengapa Haoran dengan kejam menghabisi mereka? Meskipun Haoran tampan dan tak tertandingi, tapi dia benar-benar menakutkan. Kemudian terlihat Zhang Yi yang sedang terbang bersama dengan hewan peliharaannya. Dia menyuruhnya agar cepat, tapi sepertinya dia telah kelelahan, dan sekarang malah tidak bisa berhenti. Dia pun langsung menabrak aula tempat tersebut, yang membuat Haoran terkejut. Zhang Yi berkata bagaimana kau bisa kacau begitu mudah? Ini benar-benar mengkhawatirkan. Mereka berdua terlihat pusing dan muntah-muntah ya guys. Haoran pun menyadari kalau itu adalah Zhang Yi. Siji berkata itu adalah tubuh suci tertinggi. Dia akhirnya telah tiba. Mereka berdua akhirnya bertemu. Orang-orang pun hanya melihatnya dari bawah. 2 orang jenius dari surgawi dan sekte Dao ada di sini. Aku mendengar kalau Zhang Yi sangat berbakat. Sehingga ketika dia menulis puisi berjudul Kapan Bulan Akan Cerah di sekte bumi beberapa hari yang lalu, dia menciptakan fenomena surgawi, aset. Zhang Yi paling kuat masihlah tubuh suci tertingginya. Itulah yang menentang surga. Namun tiba-tiba beberapa orang bertopeng muncul dan menyuruh mereka untuk diam. Itu adalah 3 utusan khusus dinasti Zhou Agung. Salah satu dari mereka berkata kompetisi pemenggalan binatang akan segera dimulai. Mereka adalah penyelenggara dari acara tersebut ya guys. Mereka pun hanya melihat dari jauh. Dan salah satu dari mereka pun kembali berkata, kompetisi pemenggalan binatang buas adalah acara 3 tahunan. Mengundang kultivator muda dari seluruh dunia untuk menghabisi iblis dan binatang buas. Dan untuk menghilangkan bahaya bagi rakyat biasa. Dan orang yang menghabisi binatang iblis paling banyak akan diberi gelar Immortal Master.
dan diberi hadiah 1.000.000 batu roh. Zhang Yi berpikir, dinasti Youao Agung benar-benar bermuka dua. Mereka hanya menggunakan kultivator sebagai alat untuk membersihkan binatang buas secara gratis. Semuanya atas nama kompetisi, yang terlihat mereka berdua yang ketakutan. Apakah kita akan diperlakukan sebagai binatang iblis dan dibunuh? Aku benar-benar takut. Tiba-tiba Hao-Ran berkata, nasib orang selalu dalam perubahan konstan. Aku pernah kalah darimu dalam sastra, dan kau menjadi sorotannya. Tapi dalam kompetisi pemenggalan binatang buas ini, aku bersumpah untuk menghilangkan rasa maluku. Dia pun menjawab omong kosong macam apa yang kau katakan, dan tiba-tiba misi muncul. Tugas kalahkan Hao-Ran di kompetisi pemenggalan binatang buas. Hadiah, buku keterampilan acak, dan 30 poin kekuatan spiritual. Penalti kegagalan. Tendon dan meridian akan rusak. Pengurangan tingkat kultivasi. Batas waktu 3 jam. Dia pun berpikir jadi ada hadiah untuk mengalahkan dirinya. Kalau begitu, aku akan serius. Dia pun berkata datanglah padaku. Aku akan mengalahkanmu lagi. Dia pun mengajukan jarinya ya guys. Hao-Ran menjawab kalau begitu mari kita bertemu di pertandingan. Dan kompetisi pemenggalan binatang secara resmi dimulai. Diperlihatkan di bawah gunung jauh di dalam hutan hitam. Di sana banyak orang-orang yang berkompetisi untuk mengalahkan para binatang buas yang ada di sana. Jumlah mereka pun cukup banyak. Namun terlihat Zhang Yi yang terlihat santai. Sungguh sekelompok orang yang mengerikan. Mengapa mereka berteriak begitu keras? Jika seluruh kelompok binatang iblis bersiaga, semua orang akan mati. Apa kalian berdua sekarang memperlakukanku seperti hitungan? Kenapa kalian berdua malah minta digendong? Baize menjawab jangan bicara omong kosong Horsi, cepatlah jalan. Luoyan pun berkata mari kita habisi beberapa binatang buas untuk dimakan. Aku sudah kelaparan, dan terlihat Hao-Ran yang sedang bersama dengan Siji. Dia bertanya apa kamu punya rencana? Hao-Ran menjawab sudah berapa kali ku bilang padamu. Panggil aku Hao-Ran, karena dia dari tadi memanggilnya Hao-Hao kecil ya guys. Jadi dia terlihat marah. Dia pun berkata biar para idiot itu mencari jalan terlebih dahulu. Kita akan mengamati situasinya secara diam-diam, dan kemudian menangkap semua binatang buas sekaligus. Siji menjawab bagus sekali, seperti yang diharapkan dari host yang aku pilih, dan nampak beberapa orang yang sangat terkejut melihat binatang iblis di hadapan mereka. Itu tidak terlihat seperti binatang iblis biasa. Mereka bisa merasakan aura pekat dari binatang buas tersebut. Bahkan atmosfer mulai terbakar. Mereka pun kini akan menyerang binatang buas tersebut bersama. Terlihat binatang buas itu seperti seekor rubah namun berjalan dengan 2 kaki dan 2 tangan ya guys. Itu adalah Raja Shiba Inu, binatang buas di ranah spiritualisasi. Ini baru permulaan dan kita sudah bertemu dengan monster yang begitu kuat. Mereka pun berusaha untuk menghindari serangan monster tersebut. Tapi serangannya sungguh kuat. Semua orang pun terpental oleh serangan tersebut. Beberapa orang yang masih berdiri terlihat ketakutan. Namun ada salah satu orang yang masih tenang. Dia adalah Ma Xianxi. Dia berkata ahli selalu muncul pada saat yang paling kritis. Dan aku adalah seorang ahli. Serahkan anjing jahat ini padaku. Para peserta lain pun terlihat senang karena itu adalah Ma Xianxi. Peringkat pertama dalam kompetisi pemenggalan binatang terakhir. Dengan adanya dia di sini, tidak peduli apa jenis binatang tertinggi itu. Pasti dia dapat dimusnahkan sepenuhnya. Dan terlihat dia yang akan berhadapan dengan binatang buas tersebut sendirian. Ma Xianxi berkata seorang kultivator dengan berat lebih dari 200 kg bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Seekor anjing dengan tulang punggung patah hanya bisa menggonggong dan ku injak-injak sampai mati. Perhatikan baik-baik. Motivasi adalah tentang menyebarkan kekuatan dan menyelesaikan tugas besar dengan sedikit usaha. Jurusku ini disebut Thousand Bird Lightning Whip. Sekali jurus ini kulepaskan, anjing jahat itu pasti akan langsung mati. Persiapkan saja dirimu. Namun tiba-tiba anjing besar tersebut langsung menghantamnya dengan sangat keras. Dia pun terlempar dengan sangat mudahnya. Dan sepertinya itu serangan yang sangat kuat. Dia pun berkata di mana sopan santunmu. Bagaimana bisa kau melancarkan serangan dadakan? Tapi dia akhirnya pun pingsan. Zhang Yi terlihat ada di belakang mereka. Dia pun berkata bukankah pertarungan ini cukup seru? Semua orang sudah ada di sini. Para peserta lain yang melihatnya pun cukup senang dengan kedatangannya. Kakak senior Zhang Yi ada di sini, namun dia terlihat kesal, dan berpikir ini sungguh menyebalkan. Kemanapun aku pergi fanbauku selalu ada, dan Ma Xianxi yang telah terbaring berkata aku serahkan iblis anjing itu padamu.
Dia pun menjawab, beristirahatlah dengan damai. Aku akan membalaskan dendammu. Kemudian mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi. Dia pun sepertinya dianggap telah mati ya guys oleh Zhang Yi. Dia pun kesal, aku itu belum mati sialan. Namun tiba-tiba monster anjing itu akan menyerang mereka lagi. Dia melancarkan serangan dengan cakarnya yang sangat tajam. Zhang Yi menyuruh mereka untuk menyingkir. Karena dia akan mengurus hidangan membukanya. Dia berpikir waktu yang tepat. Sekarang aku bisa mencoba pedang yang telah diberikan master padaku. Dia pun langsung melesat ke arah monster anjing itu. Dan langsung menebasnya. Namun sepertinya binatang tersebut berkata, teknik pedang surgawi MAH sama apa itu? Jika bukan karena pertahanan kuatku, aku mungkin sudah terpotong-potong. Dan dia pun akhirnya akan melarikan diri. Dari Zhang Yi, terlihat Luoyan dan Baizi yang ingin mengejarnya. Serahkan anjing ini kepada kami berdua. Para peserta lain pun hanya bisa melihat kejadian ini. Dan memuji kehebatannya. Dia benar-benar kuat. Dia bisa mengalahkan binatang buas di tahap spiritualisasi dengan begitu mudah. Supreme Holy Body benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Zhang Yi pun berkata, jangan terlalu tergila-gila denganku. Semuanya, kalian tidak boleh melupakan tugas kompetisi pemenggalan binatang buas ini. Karena kita semua adalah saingan. Dan terlihat di kejauhan, Hauran yang berkata, semuanya baru saja dimulai. Siji menjawab, pertunjukan yang bagus telah dimulai. Kemudian terlihat Baize dan Luoyan yang dikejar-kejar oleh binatang buas. Sepertinya jumlah mereka cukup banyak. Ini buruk. Pasukan binatang iblis ada di sini. Zhang Yi terlihat kesal. Dan berkata kepada mereka, semua tidak ada waktu yang tersisa. Para binatang buasnya telah datang. Bagaimana mungkin kalian berdua bisa menarik semua? Binatang buas itu. Terlihat binatang tersebut yang jumlahnya sangat banyak dan berbagai macam jenis langsung menyerang mereka. Dan mereka semua pun akan bertempur melawan para binatang iblis. Hauran berkata saatnya untuk bergabung dalam pertempuran. Dia pun langsung turun dari tempat tersebut dan menghabisi beberapa binatang iblis sekaligus dengan sangat mudahnya. Zhang Yi mengeluarkan pedang miliknya. Dan berpikir ini adalah saat yang tepat untuk menggunakan Immortal Patchwork Technique. Yang sistem berikan padaku sebelumnya. Terlihat kekuatannya yang cukup besar. Yang dapat menghabisi beberapa binatang buas sekaligus. Aura keluar dari dalam tubuhnya. Mereka semua pun hanya bisa melihatnya saja, dan berkata mustahil. Ki spiritual ini sekeras banjir, dan Luoyan hanya melihatnya saja. Dia berkata kakak senior sedang mempersiapkan teknik pamungkasnya. Baize juga memuji kekuatan spiritualnya yang menakutkan. Ini adalah kekuatan seseorang dalam tahap spiritualisasi, dan tiba-tiba notifikasi muncul, hukuman berakhir, memulihkan bentuk manusia. Dia pun kini bertransformasi menjadi manusia kembali. Akhirnya mantra transformasi anjing menyebarkan itu akhirnya hilang. Aku akhirnya bisa menggunakan kedua tangan untuk makan. Baize berpikir, tamatlah sudah riwayatku. Iblis ini telah kembali ke wujud manusianya. Aku pasti akan dibuli kembali. Namun diperlihatkan di depan platform observasi. Ketiga pejabat yang sedang melihat kejadian tersebut berkata, Zhang Yi bisa melepaskan begitu banyak ki spiritual hanya dengan lambaian pedangnya. Bukankah langkah ini akan menghabisi ratusan lebih binatang buas? Menilai dari kekuatannya, mungkin lebih dari 3.000 binatang akan mati. Hauran pun hanya melihatnya saja. Dia berkata langkah Zhang Yi bukan hanya ki spiritual. Ada juga semacam kekuatan puitis yang bercampur dengannya. Dia benar-benar sangat terkejut dengan kemampuan Zhang Yi. Siji juga ikut mengomentarinya. Aku sangat ingin menangkap Zhang Yi dan menghisap darahnya hingga kering. Namun Zhang Yi berpikir, menjadi tak terkalahkan benar-benar membuatku kesepian. Tidak ada yang tidak bisa dinikmati dengan satu gerakan. Jika ada sesuatu, maka aku akan menggunakan langkah lain saja. Dan terlihat ada seekor harimau yang berani mengais mangsa di hadapan Zhang Yi. Dia pun berpikir sepertinya Haoran ada di sana. Aku tidak bisa membiarkan dia merebut mangsa ini. Mereka pun akan berebut mangsa tersebut. Terlihat harimau tersebut yang sangat ketakutan dan langsung berlari meninggalkan mereka berdua. Dan terlihat mereka yang beradu pedang saling memperlembutkan hewan tersebut. Siji menyuruh agar menggunakan kemampuan double pupil. Dia pun langsung mengeluarkan kekuatan tersebut. Dan berkata aku tidak akan berhenti kecuali salah satu dari kita mati. Zhang Yi menjawab, apa kau ingin habis-habisan? Kalau begitu biar kulihat apa yang kau bisa. Mereka kini akan mengeluarkan kekuatan penuhnya ya guys.